Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 praktikum analisa farmasi kuantitatif SIP A akan menjelaskan tentang bromometri bromatometri. Bromatometri merupakan salah satu metode titrimetri yang menggunakan bromin sebagai oksidator. Brom akan direduksi oleh zat-zat organik dan terbentuk senyawa hasil substitusi yang tidak larut dalam air. Brom juga dapat digunakan untuk menetapkan kadar senyawa-senyawa organik yang mampu bereaksi secara adisi atau substitusi dengan brom. Pada metode bromatometri, kalium bromat merupakan agen pengoksid atau oksidator yang kuat. Bromometri merupakan salah satu metode oksidimetri dengan dasar reaksi dari ion bromat BrO3-. Kecepatan reaksinya tidak cukup tinggi. Untuk menaikkan kecepatan, titrasi dilakukan dalam keadaan panas dan dalam lingkungan asam yang kuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip titrasi bromometri bromatometri. Bromometri bromatometri merupakan metode penetapan kadar suatu zat dengan prinsip reaksi oksidasi dan reduksi. Oksidasi merupakan suatu proses yang mengakibatkan hilangnya satu elektron, sedangkan reduksi merupakan suatu proses yang mengakibatkan diperolehnya satu elektron. Metode bromatometri didasari dengan reaksi oksidasi dari ion bromat. Penentuan kadar dengan metode bromatometri dilakukan dengan menggunakan indikator metil merah. Fenol dititrasi dengan kalium bromat. Selanjutnya, penetapan kadar fenol dilakukan dengan metode bromometri. Pada metode bromometri dilakukan dengan penambahan kalium iodida yang berlebih. Selain itu, indikator yang digunakan berupa indikator amilum. Dan fenol dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Pada praktikum ini, fenol dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Dapat disimpulkan praktikum ini menggunakan metode bromometri. Penetapan kadar fenol. Prosedur pertama, 10 ml sampel dalam Erlenmeyer ditambahkan dengan 20 ml larutan kalium bromat 0,1 N dan 1 gram kalium bromida. Selanjutnya ditambahkan dengan 5 ml asam klorida pekat dan dikocok selama 15 menit. Setelah itu, didiamkan selama 10 menit. Larutan yang sudah didiamkan kemudian ditambahkan dengan 1 gram kalium iodida dan dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N. Sebelum mencapai titik akhir, larutan ditambahkan dengan larutan amilum 0,5%. Prosedur kedua, 10 ml sampel dalam Erlenmeyer ditambahkan dengan 10 ml air suling dan 10 ml asam klorida 2,5 N. Kemudian ditambahkan juga dengan 1 gram kalium bromida. Selanjutnya, larutan ditambahkan indikator metil merah sebanyak 3 tetes dan dititrasi dengan larutan kalium bromat 0,1 N sampai warna merah menjadi hilang atau agak kemerahan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai data hasil pengamatan. Berikut ini adalah datanya. Seperti yang telah dilihat pada lampiran sebelumnya, pada percobaan ini dilakukan pertama kali pembakuan larutan natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Pada pembakuan ini dilakukan replikasi sebanyak 3 kali, sehingga didapat volume rata-rata sebesar 13,6 mili. Selanjutnya dihitung normalitas atau konsentrasi dari larutan dan didapat nilai 0,074 N. Selanjutnya dilakukan penetapan kadar fenol. Pada penetapan ini juga dilakukan replikasi sebanyak 3 kali, dengan replikasi pertama sebesar 23,1 mili, replikasi kedua 23,5 mili, dan replikasi ketiga 21,9 mili. Selanjutnya dihitung kadar dan persen kadar. Pada
kadar untuk replikasi pertama didapat nilai 0,0273 gram sehingga didapat persen kadar sebesar 0,273%. Pada replikasi kedua juga dilakukan perhitungan kadar sehingga didapat 0,0245 gram dan persen kadar 0,245%. Begitu pula pada replikasi ketiga dilakukan perhitungan kadar dan didapat nilai 0,03576 gram dan persen kadar 0,3576%. Selanjutnya reaksi yang terjadi jika fenol ditambahkan dengan kalium bromat dan kalium bromida menghasilkan reaksi seperti ini. Yang sampel tersebut jika ditetesi metil merah yang ditambahkan dengan kalium bromat, warna merah pada sampel akan menghilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.